Kalau kita lihat ya, kembali ke tahun 94-95, sebenarnya saat itu titik berat dari usaha telekomunikasi itu ada di sambungan telepon tetap. Jadi sesuatu hal yang baru untuk seluler. Mungkin sekitar 16 tahun yang lalu, pertama kali yang namanya GSM itu diperkenalkan di Indonesia oleh Telkomsel. Teleponnya masih besar-besar. Waktu itu sekitar lagi top-topnya 20 juta. Ada yang di jinjing, ada yang di mobil. Ya, sekarang udah jadi kebutuhan sehari-hari yang relatifly tidak mahal, relatifly semua orang udah bisa. Tujuan pertama itu bukan cari untung dulunya, pokoknya kita ingin bangun cepat gitu, bangun. Sehingga kita bangunnya cepat sekali. Waktu itu kita punya direksi yang punya visi. To build the information mobile society in Indonesia. Nah itulah menyebabkan sekarang mengapa Telkomsel itu kuat, ya jaringannya di seluruh Indonesia. Kita pikir bahwa telekomunikasi itu adalah hak dari semua warga negara Indonesia. Sejak tahun 95 pakai sampai sekarang, terus komunikasinya sangat baik. Saya merasa bahwa saya butuh Telkomsel untuk melengkapi kebutuhan saya berkomunikasi. Coveragenya gede sekali gitu, jadi itu yang kemudian menyenangkan orang memilih karena terutama bagi konsumen-konsumen yang mobilitasnya tinggi ya. Berdasarkan pengalaman sih selama ini ya ke Flores, ke Ambon, ke Manado, ke Ternate, semuanya cuman Telkomsel aja yang dapat sinyal. Kalau yang provider lain kadang ada, kadang enggak. Bagusnya kalau pakai 0811. Nomor tersebut biasanya ditandai teleponnya nggak bakal telepon ngawur-ngawur, berisi pesan-pesan tidak benar, enggak. Ini nih ada tujuan yang jelas. Jadi ada kelas tertentu. Paling dipercaya saya benar-benar ngandelin sinyalnya, lagi-lagi sinyalnya dari Telkomsel untuk bisa dipercaya sampai ke daerah terpencil pun masih bisa dapat. Kalau menjadi terpercaya, saya kira sebuah tantangan Telkomsel ke depan. Pelanggan di bidang seluler itu tidak setia. Kepercayaan ini harus betul-betul dimanfaatkan, dioptimalkan oleh Telkomsel dengan menjaga kualitas dan pelayanan. Ini penting karena apa? Karena Telkomsel harus mempertahankan dan justru harus menambah jumlah pelanggannya. Keindonesiaan harusnya diterjemahkan dengan baik. Dia tidak peduli apapun terjadi, saya bangun seluruh Indonesia. Ya, good for the country, bagus buat perusahaan, bagus buat pelanggan. Tunjukkanlah ini paling Indonesia, tapi dengan kualitas yang bagus. Pengen menjadikan Telkomsel itu menjadi lambang produksi Indonesia itu. Oh, Indonesia itu. With great strength comes great responsibility. Nah, ini hal yang mungkin di dalam Telkomsel menjadi satu hal yang sangat penting. Sekarang sudah ukurannya sangat besar. 100 juta pelanggan, jelas-jelas kita separuh dari seluruh industri. Pada waktu saya meninggalkan Telkomsel di tahun 1998, itu belum sampai 1 juta. Pada waktu itu pun mungkin tidak ada orang yang berpikir bahwa dalam 16 tahun akan dicapai 100 juta. 100 juta adalah perwujudan cita-cita dan juga cinta kepada Indonesia. Dan saya rasa mungkin sudah saatnya sekarang Telkomsel tidak lagi fokus kepada penambahan jumlah pelanggan sebanyak-banyaknya, tapi terhadap bagaimana 100 juta pelanggan yang ada sekarang ini menjadi semakin puas. 100 juta pelanggan itu adalah angka yang luar biasa, tapi di satu sisi itu juga berarti tantangan tersendiri. Bagaimana Telkomsel mampu memberikan pelayanan yang tetap sama kepada 100 juta pelanggan itu dan mungkin lebih dibanding dengan saat sebelum sebanyak itu. Telkomsel memang juara baik coverage, juara dalam program, dan juara pelanggannya terutama. You have your own brand name, you have your own position, you have your own great image in the market. Pertahankan loyalitas pelanggan, berikan selalu mereka yang terbaik, berikan mereka sesuai dengan kebutuhan, dan juga berikan warna Indonesia.